Cara menganalisa karburator itu gimana Pak Yanto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma'badah. Teman-teman, kita kali ini akan setting karburator Twin Cam 1600. Kita lihat dulu keluhannya apa. Nah, ini keluhannya kalau di gas kecil, gas sedikit, ini masih menggunakan bagian stasioner. Kalau di gas sedikit, gregel-gregel. Nah, cara menganalisanya bagian stasioner kalau di gas sedikit, gregel-gregel. Walaupun ini stasionernya agak anteng, tapi kalau di gas sedikit, gregel-gregel. Cara menganalisanya dengan menutup corong ini. Perhatikan teman-teman, ini tadi banyak yang bertanya cara mengetahui kekurangan atau kelebihan bensin di bagian stasioner. Kalau kurang bensin begini, gregel-gregel begini, terus nanti saat di pas gregel-gregel ini kita tahan, kita tutup corong atasnya ini. Kalau ini, nah ini ditutup sedikit, putaran mesin tambah enak. Ini artinya kurang bensin. Rumusnya begini, kalau ditutup sedikit tambah enak. Nah ini mungkin di kamera suara dari mesin kalau tambah enak atau tetap biasa, tidak terasa di suara di kamera. Tapi kalau dilihat secara langsung, kalau di gas sedikit gregel-gregel, terus kita tutup, nah ini putaran mesin jadi lebih tinggi, lebih enak. Nah ini malah seperti mau mati kalau akan perpindahan ke spuyer primer. Nah ini artinya kurang bensin di bagian stasioner. Terus nanti cara penanganannya kalau ini stasionernya bisa anteng begini, kalau masih memungkinkan dengan setelan angin kita kendorkan. Ini sangat terasa kalau di saat musim begini, musim dingin, apalagi kalau pagi di starter, di gas harus tunggu panas dulu baru nanti putaran mesin enak. Di gas sedikit agak gregel-gregel seperti mau mati. Ini kurang bensin di bagian stasioner. Nanti yang dirubah, kalau enggak, kita lihat dulu apakah spuyer stasioner kotor, atau kalau enggak kotor nanti yang kita rubah lubang udara. Seperti di video-video, sudah banyak video-video kalau menangani kurang bensin di bagian stasioner, kita kecilkan lubang udaranya di bagian stasioner. Nah, kalau sudah agak panas, sudah agak mendingan, tapi kalau masih dingin sangat terasa. Itu artinya kurang bensin di bagian stasioner. Ini bagian stasioner sudah. Nanti cirinya kalau kelebihan bensin, setelan udaranya cenderung masuk atau bahkan mentok, itu kelebihan bensin di bagian stasioner. Dan cirinya setelan anginnya sensitif. Lihat di video live tentang cara membedakan kelebihan bensin atau kurang bensin di bagian stasioner. Di video-video yang lain sudah sering kita singgung-singgung masalah cara menganalisanya. Jadi teman-teman yang harus segera teman-teman pahami adalah cara menganalisanya karburator kita ini kelebihan atau kurang bensin. Yang pertama di bagian stasioner kita analisa dulu. Kalau kurang bensin cirinya kalau saat pagi di gas sedikit seperti mau mati, bahkan saat mesin sudah panas, saat jalan di RPM di bawah 2000 terasa
terasa nyendal-nyendal, gregel-gregel. Lalu untuk menganalisa di bagian primer, bisa kita analisa dengan kalau kita gas urut enak. Kalau kita gas urut enak, ini artinya tidak kelebihan bensin, tidak kurang bensin. Tapi nanti kalau untuk mengetahui apakah sudah tepat atau kelebihan bensin, bisa dengan cara kita tahan ini, kita tahan pompa akselerasinya. Nah, ini tidak terasa sekali jedanya. Jadi nanti kita pastikan ini diindikasi atau kita curigai di bagian primer kelebihan bensin. Ini rumusnya, cara melihatnya begini. Kalau ditahan pompa akselerasinya ini, saat kita gas kejut tidak terjadi jeda. Walaupun tidak terlalu sepertinya tidak terlalu berlebihan, tapi kita curigai ini agak kelebihan bensin. Cirinya kalau digas, nanti Mas Eko, kalau digas urut enak, kalau ditahan pompa akselerasinya tidak terjadi jeda, itu kelebihan bensin. Nanti kalau rumusnya, kalau bagian primer sudah pas atau piston power jet bekerja, kalau digas urut enak, tapi kalau ditahan ini pompa akselerasi atau dilepas nanti terjadi jeda. Kalau di bagian sekunder nggak usah perlu perlu ya mungkin bagian penting, tapi asal sepuyer di bagian sekunder kira-kira 140 sampai 170 sudah nggak masalah. Yang terpenting yang di karburator ini yang harus dicari ketepatannya adalah bagian stasioner dan bagian primer, juga piston power jet diyakinkan bekerja. Ini tadi kita indikasi, walaupun kalau bagian stasioner kalau saat dingin agak telat, tapi nanti kalau sudah panas enak. Itu teman-teman pengen businya putih itu sudah nggak perlu dirubah. Tapi kalau saat panas juga terjadi nyendal-nyendal saat dipakai jalan, itu bisa kita untuk mencari ketepatannya. Karena kurang bensin, nanti kita kecilkan lubang udaranya. Juga nanti di bagian primer kita korek, kita lihat apakah piston power jetnya yang tidak bekerja atau memang sepuyer primer agak gedean dikit. Oke, kita lepas dulu teman-teman, kita skip dulu videonya. Dan sudah kita lepas. Ini pertama teman-teman, kalau mau bongkar sendiri yang dilepas ini baut tangkai pompa akselerasi, nanti lalu baut ini yang ditutup klep, baru nanti kita lihat dalamnya. Dan ini sudah kita bongkar, kita bersihkan di analisa tadi waktu kita hidupkan. Kita analisa tadi di bagian stasioner. Bagian stasioner itu meliputi yang bekerja sepuyer stasioner. Kalau di karburator twin cam ini lubang udaranya hanya satu ini, jadi ini lebih enak. Nanti kita mau menyetel lubang udaranya ini minta lebih kecil atau lebih besar. Tadi dianalisa kurang bensin,
Yang perlu kita lihat kalau saat dibongkar, kalau kurang bensin di bagian stasioner ini, kita lihat sepuyer stasioner ini pernah dikecilkan atau kotor, atau setelannya memang masih bawaan dari pabrik, masih orisinil. Ini bisa kita, kalau teman-teman nggak punya apa ya, mungkin nggak punya alat ukur, mungkin mending untuk teman-teman kalau mau setel yang dirubah yang ini lubang udaranya saja. Kalau di kasus karburator ini pernah dikecilkan, lubang sepuyer stasioner ini pernah dikecilkan. Jadi ini sebentar, ini pernah dikecilkan. Cara mengecilkannya, kalau teman-teman pengen cara mengecilkan sepuyer stasioner, bisa menggunakan tang begini. Ini tapi hati-hati, untuk kalau terlalu besar saja, kalau dikecilkan sepuyernya. Kalau masih standar nggak usah dirubah-rubah, mending yang paling aman itu disetel lubang udaranya. Kalau dengan kasus ini kan terlalu kecil ini, jadi mungkin ukurannya bisa di bawah 45, ini pernah dikecilkan. Ini kita kembalikan saja, kita coba kita coba dengan lubang kira-kira ukuran berapa ini ya. Ini masih di bawah 50 kira-kira. Nanti kalau masih kurang bensin, yang kita rubah ini lubang udaranya kita kecilkan. Kalau nanti kelebihan kita besarkan. Ini kita coba nanti setel terbuka biar teman-teman lebih paham ya. Kita setel terbuka nanti. Ini lubangnya kita besarkan sedikit dari ukuran tadi, karena ini pernah dikecilkan. Nggak kelihatan ini. Nah, ini cirinya pernah dikecilkan. Ini ada bekas ditekan-tekan pakai tang. Jadi di ujungnya ini pernah ditekan-tekan pakai tang. Ini kita kembalikan. Nanti bagian stasioner masih kita setel saat setel terbuka. Untuk bagian primer, sepuyernya masih ukuran 100-an. Ukuran 100-an ini sepuyernya. Tapi tadi dianalisa agak kelebihan bensin. Nanti kita lihat ini bagian power jet, dan juga piston power jet harus diyakinkan bekerja. Ini malah juga pernah dipotong pirnya, kan, tapi terlalu banyak motongnya, terlalu lemah pirnya. Tapi yang penting ini diusahakan bagian piston power jet ini bekerja dengan cara dicoba dihisap pakai mulut, pakai selang. Nah, ini bentar. Nah, asal bisa terhisap, insya Allah nanti di bagian piston power jet sudah bekerja. Tapi jalur hisapnya juga harus dilihat. Yang dapat ini lubang ini harus, biasanya ini kalau buat perpak baru ini tertutup, ini harus diyakinkan juga ini harus dikasih lubang. Ini bagian saluran yang ini hisapnya piston power jet. Juga power jetnya atau sepuyer ini, sepuyer powernya kita buka. Kenapa tadi kelebihan bensin, walaupun sepuyer primernya sudah ukuran 100. Rumusnya, kalau kita ulangi lagi rumusnya, kalau bagian
primer kelebihan bensin, kita tahan pompa akselerasinya, tidak kita mainkan atau kita lepas, tidak terjadi jeda. Ini tergantung kelebihannya, berlebihannya terlalu atau hanya sedikit. Ini bisa kita lihat saat digas kejut. Kalau digas kejut tidak terjadi jeda atau jedanya hanya sedikit, itu mungkin kelebihan bensinnya tidak terlalu. Akan tapi cirinya kalau sudah pas, digas kejut telat tapi digas urut enak, digas kejut telat tapi digas urut enak, itu rumus dari sebagian stasioner kalau kelebihan bensin. Ini di bagian apa, sepuyer powerjet. Powerjetnya kalau tidak rapat katupnya ini, katup ini juga menyebabkan nanti bensin tidak bisa diatur. Jadi tetap walaupun sudah tertutup begini, akan tapi bensin tetap bisa masuk. Ini bisa kita tes kalau kita semprot di bagian ini, di bagian sepuyernya, nanti kalau rapet tidak keluar dari sini. Coba ya kita praktekkan. Ini pakai karbu cleaner. Nah itu artinya itu enggak rapet ini. Klepnya apa? Katup ini powerjetnya tidak rapat. Mungkin kalau hanya kotor bisa diatasi dengan cara seperti disekur-sekur begini. Kalau hanya ada kotoran yang menghalangi katup powerjet ini menutup rapat. Coba kita putar-putar lagi, nanti kalau harus ada penanganan yang lebih, nanti kita buatkan video yang lain. Tapi ini kita cek lagi dengan cara disemprot di bagian sepuyer. Nanti kalau masih bocor di bagian sini, artinya katup powerjetnya ini enggak menutup rapat. Oh, masih aneh, masih bocor. Gimana ini enaknya, dibuatkan video sendiri atau kita bahas sekalian? Bentar, kita kalau hanya nanti tidak terlalu lama, kita sekalian kita buatkan di video ini. Jadi teman-teman hati-hati kalau mengganti ini powerjet yang baru. Kalau yang lama, kalau yang bawaan dari karburator, insya Allah rapat itu. Jarang yang terjadi kebocoran begini. Di bagian ini jarang terjadi kebocoran. Kita skip dulu saja, nanti kita perlihatkan kalau sudah terlepas. Dan ini dalamnya atau komponen yang ada di powerjet sepuyer tambahan ini ada semacam klep atau katup yang menutup saat per. Ini kan ada pernya yang menekan, mana pernya mah hilang. Saat gas keadaan normal ini menutup rapat, yang tadi tidak bisa menutup rapat. Ini tadi kita sekur pakai bor, kita putar untuk membuat ini katup di powerjet ini menutup rapat. Nanti kita tes, kita pasangi dulu. Sebentar, kita cari per-nya dulu. Nah, ini per-nya. 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 Ini per-
Kita tes lagi, ternyata membuat rapet di bagian ini agak susah, agak lama. Jadi kita sarankan untuk teman-teman kalau seandainya mau ganti repar kit, yang bagian ini jangan diganti saja, pakai yang orisinil, pakai yang bawaan saja, ini enggak bermasalah. Yang penting ini dicek, dites, harus rapet bagian bagian ini harus rapet. Ini sudah, bentar. Kalau tadi kan keluar dari sini, diusahakan harus rapet, benar-benar rapet. Jadi tadi kita analisa di bagian primer, kelebihan bensin walaupun dengan sepuyer ukuran 100, ini ukuran masih aslinya, ukuran 100. Kita cek juga piston power jet bekerja, kenapa di bagian primer kok kelebihan bensin, jadi mesti ada sesuatu yang tidak beres, dan ternyata yang tidak beres di bagian piston power jet, bagian power jet sepuyer tambahan ini bekerjanya kalau saat putaran mesin normal, jadi jalan tidak pas akselerasi atau tidak pas di tanjakan, ini menutup begini. Nanti saat tekanan atau di manifold tekanannya berkurang, nanti ini menekan bagian power jet ini, atau pas tanjakan, pas akselerasi, ini membuka untuk menambah suplai bensin yang ke bagian primer. Oke, begitu dulu. Nanti kita setel terbuka untuk teman-teman, monggo disimak, semoga bisa setel sendiri, cepat paham. Dan sudah terpasang karburatornya, mau kita setel terbuka ini teman-teman, monggo disimak kalau teman-teman pengen setel karburator sendiri, insya Allah bisa. Bentar, kurang. Bismillah. Untuk teman-teman yang mau setel terbuka, yang ditutup bagian ini, yang untuk menghisap piston power jet, dan juga yang ada di atas sepuyer stasioner. Jadi dua itu yang harus ditutup kalau mau nyetel terbuka. Tadi di analisa awal di bagian stasioner kurang bensin. Tadi untuk sepuyer kita besarkan karena pernah dikecilkan, dan waktu masih dingin tadi kalau digas sedikit agak telat, ini sudah agak enakan. Terus kita setelan anginnya. Caranya nyetel angin kita ulangi seperti biasa, kita putar terus ke kanan. Nah, cari putaran, kalau sudah ketemu ini goyang-goyang mau agak mati, kita kendorkan sedikit. Terus cari putaran yang paling enak, paling enteng, paling langsam. Nah, kalau dilepas gas nembak-nembak, terjadi ledakan di knalpot, dikendorkan sedikit. Dan juga kalau dilepas digas terus dilepas mati juga, setelan angin dikendorkan sedikit. Ini berlaku untuk semua karburator. Semua karburator kalau dilepas gas nembak di knalpot itu dikendorkan. Apa ini kok mati? Sebentar. Kok mati kenapa? Oh, nah ini
Baru saja dibersihkan, spuyer stasioner sudah buntu. Kalau mati-mati gini dibuka, ini biasa terjadi waktu penyetelan karburator. Walaupun habis dibersihkan, si spuyer ini kadang terkena kotoran. Kita lepas spuyernya, spuyer stasioner kita bersihkan. Walaupun enggak terlihat kotoran yang menyumbat di karburator, tapi kita bersihkan karena tadi di bagian stasioner tidak bisa stasioner, mati-mati. Ini juga disemprot. Walaupun habis dibersihkan, kadang begini karburator itu sering padahal habis dibersihkan tapi tetap saja kotoran, walaupun hanya kecil tapi mengganggu di spuyer. Itu mesti menyebabkan kalau di bagian stasioner tidak bisa stasioner, kalau nyumbatnya di bagian primer nanti akan nyendal-nyendal. Nah, ini sudah enak, juga sedikit tidak ada gregel-gregel. Dan juga kalau sudah bagian stasioner sudah enak, kita berpindah ke, jadi kira-kira begini teman-teman. Untuk bagian stasionernya bekerjanya kira-kira putaran ini, putaran tangkai gas, atau kalau dilihat di RPM kira-kira di bawah RPM 2000 sampai 2000 itu masih menggunakan bagian stasioner. Kalau gregel-gregelnya di sebentar, mati lagi. Coba langsung kita semprot saja. Coba lagi. Ini habis dibersihkan saja masih bentar ya teman-teman, masih mati-mati saja ini stasionernya. Coba kita buka, apakah ada kotorannya. Pakai kayu ini melepasnya. Nggak ada kotorannya, tapi coba nggak usah pakai spuyer dulu biar bersih. Kalau ada kotoran-kotoran kecil bisa terhisap. Ini nggak pakai spuyer stasioner. Kita pasang lagi spuyer stasioner. Seninya nyetel karburator itu begini, musuhnya dengan kotoran walaupun nggak terlihat. Jadi syaratnya kalau mau nyetel karburator itu harus sabar dan telaten. Kalau kotor ya dibersihkan lagi. Apa ini yang menyebabkan? Kayaknya silonnya juga masih bagus. Ada yang nggak beres ini. Ada yang nggak beres, bentar. Coba itu selenoidnya kita kendorkan sedikit.